Mari jemaat Tuhan, kita naikkan syukur kita ke hadapan Dia. Segala pujian hanya bagi Raja yang berkuasa dan perkasa untuk selama-lamanya. Haleluya. Katakan bersama, bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Come on. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Raja. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupmu. Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Sembah Dia. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Berikan sorak-sorai bagi Dia yang terbaik dan terbesar, hanya bagi Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bersama-sama katakan, hanya Dia yang berjaya untuk selamanya. Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Sekali lagi katakan, Dia yang berjaya. Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Raja. Nama Yesus ditinggikan. Bersama-sama berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, haleluya. Kita mau sepakat hari ini setiap kita adalah umat pilihan. Amin. Tetapi tidak untuk kita hidupi untuk diri kita sendiri, untuk kita beritakan pada setiap orang yang kita jumpai. Mari kita berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama
kuasa, sebab roh yang dahsyat beserta kita. Kapan? Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar pemenang. Amin. Untuk selamanya Yang kuasa telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Mari bersama-sama kita tepuk tangan di atas kepala. Kami mau bangkit Tuhan. Kami mau nyatakan nama-Mu yang besar dimanapun kami berada. Haleluya. Sekarang saatnya kita akan bangkit, amin. bangkit nyatakan Menyatakan nama Yesus. nama yang besar. Dialah Tuhan kita. Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya. Mari bangkit saudara. Bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. selamanya yang kuasa Telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus
Halo, nama saya Cynthia Elizabeth Sulimro. Saya adalah alumni dari Sekolah Masa Depan Cerah Surabaya. Saat ini saya sedang berkuliah di University of California, Davis. Selama 12 tahun bersekolah di MDC, saya mendapatkan banyak hal dan pelajaran tentang value-value kehidupan. Namun hal yang paling berkesan dari MDC adalah kebangkitan dan perkembangan rohani yang saya rasakan. Guru-guru di MDC sangat memperhatikan perkembangan rohani dan karakter dari setiap siswa, karena mereka percaya bahwa karakter dan kerohanian yang matang akan diikuti oleh perkembangan akademik yang maksimal. Di sekolah, saya selalu diajarkan untuk bergantung kepada Tuhan. Sehingga saat ini, saat saya sendiri dan jauh dari orang tua, saya selalu ingat bahwa Tuhan selalu berserta dan akan menolong. Mengingat di luar sana banyak sekali pengaruh budaya yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya perkembangan spiritual, tetapi saya juga mendapatkan banyak sekali value-value kehidupan. Seperti cara bekerja keras tanpa menyerah. Selain itu, kami dilatih untuk memiliki skill dalam time management yang sangat bermanfaat di kehidupan perkuliahan saya. Dengan mengikuti ritme belajar di MDC, saya dapat dengan mudah beradaptasi di dunia perkuliahan. Thank you MDC, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam ibadah online MDC Surabaya. Bapak Ibu Saudara, kita masih di dalam kondisi yang darurat, bahkan saat ini mungkin Indonesia menjadi salah satu negara dengan penyebaran virus paling tinggi. Oleh karena itu, kami terus menganjurkan untuk setiap kita mendukung setiap program pemerintah yang ada, yaitu mematuhi setiap protokol kesehatan, gunakan masker yang tepat, bahkan bisa menggunakan double masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, cuci tangan dan sebagainya. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu Saudara, dengan vitamin tentunya, tetapi lebih daripada itu gunakan waktu-waktu ini untuk terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan, membangun relasi kita, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan segala kabar yang baik saja lebih dulu, dengan firman, dan biarlah itu menguatkan setiap kita. Hari ini kita akan beribadah, dan mari setiap kita, meskipun kita beribadah secara online, kami percaya semua tim pastoral juga berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudara, bahwa Roh Kudus, bahwa kehadiran Allah itu ada di dalam setiap rumah kita. Mari kita mulai ibadah kita. Saat ini saya akan berdoa bagi setiap Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan, terima kasih di masa-masa yang sulit seperti ini. Terus ingatkan kami akan kesetiaan-Mu Tuhan. Tuhan Allah yang setia, itu tidak pernah meninggalkan kami bahkan di saat-saat yang sulit seperti ini. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau bersorak-sorai, kami mau bersuka cita, kami mau menaikkan pujian, kami mau menaikkan ucapan syukur kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan masih berdaulat dan Dia mengendalikan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, serahkan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersuka cita di dalam nama-Mu. Amin, amin. Kami mau bersyukur pagi hari ini Tuhan, menikmati setiap hadirat Tuhan, bersatu hati, memuji menyembah Engkau Tuhan. Oh, yeah. Kasih Allah, kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia sang
Raja di atas segala raja yang mulia. Terima kasih ya Bapa. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan
Hatiku bersuka Tuhan, karena Tuhan selalu ada bersamaku. Engkau baik Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Segala hormat penyembahan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Allah yang luar biasa menyertai kami di dalam hidup kami, di dalam kami menjalani hidup kami Tuhan. Kau selalu ada melindungi kami bersyukur. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhanku. Kami mau terus memuji menyembah Tuhan buat segala berkat Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Amin. Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selalu. Terima kasih, terima kasih. Oh Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selalu. Ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, Allah yang mulia yang kami sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa buat setiap anugerah, buat setiap pertolongan Tuhan saat-saat ini Tuhan. Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa Engkau ya Bapa. Di dalam situasi kami saat ini Tuhan, tuntunan Tuhan, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, itu yang terpenting dalam hidup kami. Karena kami bisa melalui hari demi hari, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena anugerah Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena perlindungan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Rajaku. Kami mau terus berjalan bersama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih, kita ketemu lagi dalam ibadah online. Sementara kita masih berjauhan satu dengan yang lain, tetapi tidak masalah karena Tuhan hadir di tengah umatnya. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Dan kita akan membahas tentang hal yang penting, hal yang positif tentang the sweetness of Jesus. Dan kita melihat sisi positifnya Tuhan yang kita sembah ini. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dimanapun jemaat saat ini berada Tuhan. Siapkan hati kami masing-masing untuk menerima firman-Mu Tuhan. Celikan mata hati kami tentang betapa luar biasanya Engkau Tuhan. Justru di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah situasi yang tidak gampang ini Tuhan Yesus.
biarlah kami bisa melihat Engkau yang luar biasa Tuhan. Sementara firman-Mu diberitakan, bangkitkan iman kami masing-masing Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini sehingga hamba-Mu bisa menjadi penyambung lidah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, kami serahkan waktu yang indah ini ke dalam tangan-Mu, berbicara karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, tema renungan kita pada saat ini yaitu tentang the sweetness of Jesus. The sweetness of Jesus. Kenapa tema ini dipilih? Karena hari-hari ini kita mendengar banyak berita yang justru bukan the sweetness-nya, tapi the ugliness. Hal-hal yang jelek tentang COVID-19 ini. Hal-hal yang negatif tentang COVID-19 ini. Memang kita perlu untuk mendengarkan semua berita yang ada, tetapi kalau kita tidak hati-hati, berita itu bisa masuk ke dalam hati kita dan mencuri sukacita dan damai sejahtera yang diberikan Tuhan dalam hati kita. Saudara, ini penting sekali untuk kita sadari. Saya ingin membuka dengan kata-kata dari seorang hamba Tuhan yang bernama Craig Groeschel. Ya, saudara Craig Groeschel ini luar biasa, dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia mengatakan demikian, jangan izinkan kehadiran masalah itu membuat kita ragu-ragu tentang kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita itu meragukan kehadiran Tuhan justru karena kita berada di tengah-tengah masalah. Saudara, ini penting sekali, saudara. Kalau kita hanya melihat di ugly side, yang jelek di penyebaran COVID ini, dan tidak bisa melihat betapa luar biasanya kita masih beruntung mempunyai Tuhan yang luar biasa, saudara, dan kita perlu mulut kita ini membesarkan nama Tuhan. Lebih banyak daripada kita itu akhirnya terus ngomong tentang masalah-masalah yang kita hadapi sekarang. Saudara, akhirnya kita menjadi salah fokus. Fokus kita bukan kepada Tuhan yang memimpin kehidupan kita dan bisa membawa iman kita kepada kesempurnaan, tetapi fokus kita kepada masalah itu sendiri, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan. Hidup kita akan bisa ditenggelamkan dengan segala macam pembicaraan negatif di sekitar kita. Saudara ingat apa yang terjadi dalam kehidupan Simon Petrus? Dia memang bisa berjalan di atas air karena dia beriman kepada firman Tuhan. Tetapi pada waktu dia salah fokus, saudara, dia tidak fokus kepada Yesusnya, dia fokus kepada masalahnya, apa yang terjadi? Dia mulai bimbang. Dan pada waktu kebimbangan itu masuk di dalam hatinya, dia tenggelam. Jangan sampai hari-hari ini hidup kita ditenggelamkan oleh masalah itu sehingga kita tidak bisa mengalami kemenangan bersama-sama dengan Kristus. Kita ditenggelamkan sehingga kita tidak berpengharapan. Kita ditenggelamkan sehingga kita tidak bersuka cita. Dan kita ditenggelamkan sehingga kita tidak bisa memiliki gairah yang sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Saudara, jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita fokus kepada Tuhan sendiri. Saudara. Dan di dalam tulisan Rasul Paulus sendiri dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, dia katakan begini. Saudara. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan yang disebut kebajikan dan patut dipuji, semuanya itu kita harus pikirkan. Itu yang harus jadi fokus kita. Saudara, Rasul Paulus menulis ayat itu bukan pada waktu dia ada di pantai jalan-jalan dan bersenang-senang, tidak. Dia menulis ini pada waktu dia di penjara. Dia menulis ini pada waktu dia menghadapi berbagai macam masalah, bahkan dia pun punya masalah. Tetapi dia punya alasan untuk bersuka cita karena dia mempunyai Tuhan yang luar biasa. Secara manusia dia punya alasan untuk menggerutu, mengomel, dan dia melakukan dan berpikir sesuatu yang negatif. Tetapi luar biasanya, saudara. Dia menasihatkan jemaat di Filipi supaya apa? Memikirkan apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, apa yang manis, dan apa yang sedap didengar, apa yang bisa dikatakan sebagai kebajikan. Semuanya itu harus dipikirkan. Coba saudara renungkan betapa luar biasanya. Kenapa dia akhirnya
bisa mengalami kemenangan bersama-sama dengan Tuhannya karena hatinya dan pikirannya itu kepada kehebatan Tuhan sendiri. Saudara, seorang hamba Tuhan yang bernama Joyce Meyer, dia mengatakan begini, you cannot have a positive life with a negative mind. Engkau tidak bisa memiliki hidup yang positif kalau pikiran kita negatif. Hati-hati mendengarkan berita baik, saudara, supaya kita tahu keadaan di sekitar kita. Tetapi kalau kita izinkan itu mempengaruhi cara berpikir kita dan cara berpikir kita itu negatif, maka we cannot have a positive life with a negative mind. Kita tidak bisa mempunyai kehidupan yang positif dengan pemikiran yang negatif. Tidak bisa. Saudara. Change your heart, change your mind. Hati kita harus dijaga. Bukankah Amsal 4 ayat 23 mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ keluar kehidupan? Artinya apa? Kualitas hidup kita itu ditentukan apa yang ada di dalam hati kita. Dan juga apa yang ditentukan dengan pikiran kita. Hati kita mempengaruhi pikiran kita. Dan kalau hati kita itu negatif, pikiran kita jadi negatif, hidup kita juga jadi negatif. Tapi kalau hati kita itu positif, hidup kita juga akan positif. Saudara, ini yang penting. Saudara. Mari kita lihat betapa luar biasanya Tuhan kita di tengah-tengah situasi yang sulit ini, di tengah situasi yang tidak gampang ini. Mari kita lihat tentang the beauty of Christ. Keindahan daripada Yesus Kristus yang kita sembah ini. Yang pertama, saudara, mari kita melihat bagaimana Tuhan itu mengasihi kita. Kadang-kadang kita ini khawatir banyak hal, tapi kita jarang merenungkan betapa sayangnya Tuhan kepada diri kita. Tuhan sayang kepada kita semuanya. Saya ingin mengajak saudara untuk membaca dari Yeremia 31 ayat yang ketiga, mengatakan bahwa dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya dan mengatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Artinya tidak ada situasi apapun yang bisa menghalangi kasih Allah dalam hidup kita. Tidak ada penghiburan yang lebih daripada kalau kita tahu dan sadar bahwa Tuhan itu sayang dengan kita. Orang yang disayangi itu akan senang. Orang yang disayangi itu akan merasa secure. Orang yang disayangi itu akan tenang hatinya. Karena tahu bahwa ada orang yang menyayangi dia. Apalagi Tuhan kita yang luar biasa. He loves us so much. Di dalam Tuhan tidak ada favoritism. Tidak ada favorit-favoritan, tidak ada. Kita seringkali menyangka, oh Tuhan itu lebih sayang dia daripada sayang aku. Kasih Tuhan itu sama besarnya kepada setiap orang. Dia tidak favorit, oh ini lebih favorit, itu lebih favorit. Tapi ada orang mengatakan, oh Tuhan lebih sayang dia, makanya dia dipakai Tuhan lebih daripada saya. Saudara, itu keliru, pendapat yang keliru. Dia dipakai Tuhan karena dia meresponi kasih Tuhan yang begitu besar. Semakin kita meresponi, semakin besar juga pemakaian Tuhan dalam kehidupan kita. Semakin kita meresponi sayangnya Tuhan dalam kehidupan kita itu, semakin kita itu bisa memuji namanya. Saudara, kalau kita mengerti kasih Tuhan ini, memang ini bukan hanya sulit dimengerti, tapi harus bisa diwahyukan. Rasul Paulus sendiri mengatakan, aku berdoa supaya kamu mengerti betapa panjangnya dan lebarnya dan tingginya. Itu 3 dimensi. Tapi dia juga mengatakan betapa dalamnya, itu dimensi yang keempat. Kasih Kristus. Yang melampaui semua pengetahuan ini. Itu hanya bisa diwahyukan. Mintalah supaya Roh Kudus mewahyukan betapa sayangnya Tuhan kepada kita semuanya. Dan kalau kita melihat betapa sayangnya Tuhan kepada kita semuanya, kita akan menjadi orang yang paling tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita tahu bahwa kita disayangi sama Allah, pencipta langit dan bumi. Luar biasa, saudara. You are loved. Ya, saudara semua disayangi sama Tuhan. Bukan karena prestasimu engkau disayangi.
Bukan karena kebenaranmu kalau engkau disayangi. Bahkan pada waktu kita berdosa pun, Tuhan sudah sayang kepada kita. Itu yang pertama. Dan biarlah Roh Kudus itu mencelikan mata hati kita supaya kita semua sadar betapa sayangnya Tuhan kepada kita. Yang kedua, saudara, Tuhan bukan hanya sayang kepada kita, tapi Tuhan memiliki rencana yang besar untuk setiap kita. Kalau kita bisa lihat rencananya yang luar biasa. Saya mau membacakan dari Mazmur 33 ayat 10-11, dikatakan Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, dan ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Sudah bisa melihat di sini bahwa semua orang punya rencana. Bangsa-bangsa punya rencana. Tetapi hanya rencana Tuhan yang tetap untuk selama-lamanya. Dan Tuhan punya rencana untuk setiap individual, setiap kita Tuhan. Dan rencana Tuhan bukan rencana yang biasa-biasa. Tuhan tidak pernah punya rencana yang biasa-biasa untuk setiap kita. Rencana Tuhan itu indah, rencana Tuhan itu besar, rencana Tuhan itu mulia, rencana Tuhan itu agung untuk setiap hidup kita. Dan kita harus sadar, sesadar-sadarnya. Tuhan ingin memakai kita semuanya untuk dipakai Tuhan, untuk mempermuliakan namanya. Ada banyak orang yang merasa rencana Tuhan itu biasa-biasa. Sebetulnya di dalam dunianya Tuhan tidak ada kata lumayan. Pada waktu Tuhan menciptakan hari pertama, diciptakannya terang, dia tidak katakan, oh lumayan ya. Diciptakan benda-benda langit, diciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang, dan lain sebagainya. Dia tidak katakan lumayan. Saudara, tidak ada hal yang lumayan. Semuanya baik, semuanya luar biasa. Saudara, itulah sebabnya tidak ada rencana Tuhan untuk setiap diri kita itu yang lumayan, tidak ada. Saudara harus sadar itu, bahwa Tuhan itu mempunyai rencana yang luar biasa. Kalau kita tinggal dalam rencana itu, dan bagaimana kita itu membuka hati kita supaya rencana Allah diwujudkan di dalam hidup kita, maka rencana itu akan menghasilkan perkara-perkara yang luar biasa. Saudara, kita melihat betapa banyaknya ya hal yang mengerikan di sekitar kita dengan penyebaran COVID-19 ini. Dan kita menjadi ragu-ragu. Tapi fokuskan hidup kita bukan di penyebaran COVID-nya. Fokuskan dalam kehidupan kita, apakah kita sudah hidup dalam rencananya. Dan pada waktu kita hidup di dalam rencananya, saudara, maka hal-hal yang luar biasa terwujud dalam kehidupan kita. Hidup kita akan membawa impact, dampak yang luar biasa kepada orang-orang di sekitar kita. Betapa luar biasa rencananya Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, mungkin bagi saudara ada yang mengatakan, aku kurang pendidikan, aku dari keluarga yang status sosialnya kurang dibandingkan yang lain. Saudara, Tuhan itu tidak melihat itu semuanya. Ada pepatah yang mengatakan, God never sees our ability, God sees our availability. Tuhan tidak melihat kemampuan kita, Tuhan melihat kesediaan kita untuk mau dipakai oleh Tuhan. Dan kalau kita berdoa, Tuhan wujudkan, izinkan aku melihat rencanamu yang luar biasa. Aku mau terlibat di dalam rencanamu yang luar biasa. Maka engkau akan heran betapa tangan Tuhan bisa memakai kita semuanya untuk kemuliaannya. Fokus, jangan salah fokus. Jangan salah fokus, fokuskan. Betapa sayangnya Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, fokuskan dirimu kepada rencana Allah yang luar biasa. Yang ketiga, saat ini. Mari kita lihat tentang kesetiaan Tuhan. Ulangan 32 ayat 3-4, Ulangan 32 ayat 3-4 mengatakan, sebab nama Tuhan akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia dan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Ini nyanyian Musa. Di tengah-tengah satu bangsa yang seringkali memberontak kepada Tuhan, dan akhirnya membuat dirinya tidak bisa masuk tanah perjanjian, sebelum dia memberikan nasihat kepada penerusnya yaitu Yosua, dia menyanyikan satu nyanyian.
Muliakan Tuhan gunung batuku. Itu dan itu yang terjadi, saudara. Dan dia akhirnya melihat bahwa Allah itu setia, Allah itu baik, Allah itu luar biasa. Saudara. Bisakah engkau melihat di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, dia Allah yang setia, Allah yang adil, tidak ada kecurangan. Kesetiaan Allah. Ya. Kesetiaan Allah itu membuat dia melakukan apa yang dia akan katakan, dan kesetiaan Allah itu membuat dia menggenapi apa yang dia janjikan. Kesetiaan Allah itu terwujud bagaimana dia memenuhi janji-janjinya dalam kehidupan kita. Saudara, percayalah tentang kesetiaan Allah di dalam kehidupan kita. Saudara. Ada pepatah yang mengatakan, seringkali, many times life is not fair, but God always faithful. Seringkali hidup ini tidak fair, tidak adil. Saudara. Tapi Tuhan selalu setia. Biarlah kita selalu melihat dari sisi yang satu ini. Betapa luar biasanya kesetiaan Allah. Dia mampu mengubah segala keadaan untuk menggenapkan rencananya yang luar biasa. Saya berdoa supaya kita semuanya mengalami janji-janji Tuhan. Mengalami kesetiaan Tuhan dalam memenuhi janji-janjinya terhadap diri kita sendiri. Saudara, bukan berarti kalau masa pandemi seperti ini Tuhan lalai kepada janji-janjinya, tidak. Saudara. Dan biarlah kita fokus betapa luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara. Biasanya Tuhan, betapa setianya Tuhan dalam kehidupan kita. Yang keempat, saudara, mari kita lihat bukan hanya kesetiaan Tuhan, tapi kita lihat bahwa Tuhan itu luar biasa dan dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan yang luar biasa. Ibrani 13 ayat 8 dikatakan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Saudara, kalau saudara melihat penyebaran COVID yang sangat mengerikan ini, saudara. Pertanyaannya seberapa jauh engkau bisa melihat kebesaran Tuhan yang luar biasa. Kebesaran Tuhan yang luar biasa. Saudara. Ini yang harus kita sadari dalam kehidupan kita. Ya. Saudara, apakah kebesarnya masalah yang kita hadapi itu membuat kita ciut dan kehilangan pandangan tentang kebesaran Allah? Ada 3 hal, saudara, yang seringkali menjadi dasar tentang kehebatan Tuhan. Dia adalah maha kuasa, dia maha hadir, dan dia maha tahu. Seringkali ini dibahas, maha kuasa. Kalau kita lihat tentang 3 hal sifat Allah yang begini aja, kita tidak mungkin khawatir dan takut tentang apapun juga. 3 hal ini. Bahkan ada atribut atau sifat Allah yang lain, maha adil, ya, dan semuanya maha suci dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat 3 atribut Allah ini yang sangat dasar ini, kita tidak akan khawatir apapun juga. 1, maha kuasa. Artinya tidak ada hal yang mustahil bagi dia untuk dia lakukan. Maha kuasa artinya he is still in control. Walaupun kita merasa bahwa keadaan di sekitar kita itu tidak terkontrol, tapi Tuhan tetap megang kendali. Dialah yang memegang kendali. Jadi kalau kita hidup di dalam Dia, kita tidak akan khawatir bahwa hidup kita akan dikendalikan oleh Tuhan. Dia maha tahu. Seorang hamba Tuhan yang bernama A.W. Tozer artinya bahwa Tuhan itu tidak pernah kaget. Misalnya gunung meletus dan dia kaget. Karena dia sudah tahu semuanya. Dia maha tahu. Makanya Tuhan tidak pernah jantungan, saudara. Karena dia maha tahu. Dia tidak pernah merasa heran, katanya A.W. Tozer. Karena dia sudah tahu semuanya. Saudara, tidak ada pengetahuan yang bisa membuat dia terkejut. Tidak ada kejadian yang membuat dia itu kaget. Tidak ada, saudara.
Bukankah kalau iman kita itu dipasrahkan kepada Allah yang Maha Tahu, kita pun akan jadi tenang? Pemazmur mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang, karena Dia tahu yang terbaik. Dia Maha Kuasa, Dia bisa ubah segala sesuatu. Roma 8 ayat yang ke-28 mengatakan segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Artinya Tuhan mempunyai kuasa untuk memutarbalikkan segala sesuatu, bahkan yang negatif sekalipun, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu yang luar biasa. Dan Dia Maha Hadir. Dia hadir pada hari ini, pada saat ini. Di tempat saudara, pada waktu saudara mendengarkan firman Tuhan. Dia hadir dan kehadirannya itu lebih dekat dari baju yang kita pakai. Dia hadir, Dia menyayangi kita, Dia merangkul kita. Kalau kita melihat semuanya ini, dan bukankah kita tidak perlu khawatir, saudara, melihat bahwa Tuhan itu tetap sama kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dan yang terakhir yang saya ingin ingatkan saudara, lihatlah perlindungan Tuhan. Bukan berarti kalau semua ada yang kena COVID dan lain sebagainya, bahwa Tuhan tidak melindungi. Tuhan izinkan untuk satu maksud dan tujuan yang mungkin kita tidak tahu, tapi Tuhan tetap melindungi umatnya. Percayalah akan hal ini. Masih banyak yang Tuhan kerjakan, mengadakan perlindungan bagi anak-anaknya. Dalam Mazmur pasal yang ke-91 yang terkenal itu, saya akan bacakan 3 ayat saja. Lihat bagaimana Tuhan melindungi kita. Dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Mari setiap hari kita klaim janji ini. Dan mengatakan Tuhan adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Tuhan menjagai orang-orang benar dengan malaikatnya. Tuhan melindungi umatnya. Dan biarlah ini menjadi doa kita dan mengatakan Tuhan lindungi aku, lindungi keluargaku. Bukan berarti kita langsung tidak memperhatikan protokol kesehatan, yaitu salah, itu mencobai Tuhan. Tapi biarlah kita dengan tulus hati, seperti seorang anak datang kepada bapaknya, mengatakan Tuhan lindungi aku. Engkau menunjukkan perlindunganmu atas bangsa pilihanmu selama di padang gurun, sampai mereka menduduki tanah perjanjian. Dan biarlah itu engkau wujudkan dalam kehidupan kami masing-masing. Saudara, kalau kita melihat ini, kita tidak akan khawatir kembali. Mari kita lihat bagaimana Tuhan mengasihi kita. Mari kita lihat rencananya yang luar biasa. Dan bukankah Tuhan itu setia dalam kehidupan kita? Mari kita lihat kesetiaannya dalam memenuhi janji-janjinya. Mari kita melihat sisi yang baik, the sweetness of Christ Jesus dalam kehidupan kita. Dan apakah kita juga bisa melihat bahwa Tuhan itu luar biasa dan tidak berubah, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Biarlah kita juga melihat bahwa Tuhan itu melindungi kita semuanya. Dan biarlah kita itu mengalami janji-janji Tuhan di masa-masa yang sulit seperti ini. Saya percaya barang siapa merenungkan firman Tuhan, melakukan di dalam hidupnya, dia akan menjadi orang yang paling berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan
Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita sudah dikuatkan oleh firman Tuhan pada hari ini. Dan terus setiap firman yang sudah kita dengar, mari kita lakukan. Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman di saat yang sulit seperti ini. Mari kita belajar untuk menggenapi firman, mentaati firman, mendengar apa yang firman Tuhan sudah sampaikan ke dalam kehidupan kita. Dan kita belajar untuk taat, Bapak Ibu Saudara. Mari, terima kasih juga untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang terus mendukung di dalam setiap doa, perhatian, saling tolong menolong ketika ada yang menderita atau yang terpapar COVID. Bapak Ibu Saudara jemaat semua saling tolong menolong, ini hal yang luar biasa. Kami terus berdoa tim pastoral untuk setiap kita supaya Tuhan melindungi dan meneguhkan kita di saat-saat seperti ini. Mari kita akhiri ibadah kita naikkan hati kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk sepanjang ibadah yang sudah kami lewati. Kami tahu bahwa ibadah ini berlangsung singkat, tetapi relasi kami, saat teduh kami tidak terputus dengan waktu yang singkat ini. Ajari kami hari-hari ini Tuhan untuk terus mendengar firman-Mu dan melakukan setiap firman yang kami dengar. Tuhan memberkati juga setiap jemaat yang saat ini sudah memberikan persembahan, baik itu melalui QR Code ataupun secara transfer, dan setiap dukungan jemaat kepada gereja-Mu, Tuhan Kau melihat setiap hati mereka. Berdoa saat ini memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun jemaat berada saat ini. Kalau ada anggota keluarga mereka ataupun jemaat-Mu yang terpapar saat ini, yang di dalam kondisi yang sakit, Tuhan kami berdoa minta pemulihan yang dari Engkau. Kami berdoa supaya Tuhan kesembuhan itu ada dan datang ke dalam setiap rumah yang membutuhkan. Bahkan di setiap rumah sakit yang ada, kami berdoa saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan. Kuatkan, pulihkan kembali. Kami percaya Tuhan, di dalam nama-Mu ada kekuatan yang baru. Di dalam nama-Mu ada kesembuhan. Di dalam nama-Mu ada kesembuhan, pemulihan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami menolak segala tuduhan si iblis, tuduhan dakwaan yang mengintimidasi kami dengan segala berita mungkin yang negatif, yang melemahkan iman kami. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau mendengar firman-Mu, kami mau membuka telinga kami untuk mendengar setiap firman-Mu. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan saat ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran-Mu di dalam Kristus Yesus. Kami naikkan doa kami di dalam nama Yesus. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kami mau berikan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri
kemuliaan dan hormat kami Tuhan. dan hormat. Kami angkat suara kami, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Ku beri kemuliaan, ini setiap hormat kami Yesus. Dan hormat. Kami angkat suara kami Tuhan. Angkat suara pujian. Yes Lord. Ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan, Dan hormat. ku angkat suara pujian,